Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di mana saja berada pada saat ini. Baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing yang masih mengikuti streaming. Bagaimana kabarnya? Kiranya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk kita. Tak lupa juga kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita dengan kesungguhan hati mempersiapkan hati kita agar sepanjang ibadah kita boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita menghampiri akan tahta Tuhan dengan penuh pengucapan syukur dan dengan penuh sukacita serta dengan keberanian iman kita. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan sebab hanya namanya yang tinggi luhur.
Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia selalu menyertai kita hari lepas hari. Dalam keadaan kita suka maupun dalam keadaan kita berduka, Tuhan tetap setia mengasihi kita. Karena itu sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita menaikkan pujian ini. Kita katakan, kasih Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita, yang tak dapat kita lukiskan. Kasih Allah amat besar, yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga, dan keramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebagai kertas, batang pohon, sebagai benang dari laut, sebagai dawat tiap orang menuliskan. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar, langit dari timur ke barat tak akan memuat. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Setiap kita masih memiliki kerapuhan dan juga kelemahan. Mari di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita, dengan kepala yang tertunduk, mari kita menghampiri Tuhan dan memohonkan pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Seringkali kita masih tergoda, seringkali kita masih terbawa oleh arus dunia. Mari saat ini kita mengakui dosa pelanggaran kita dan memohonkan Tuhan melayakkan kita.
sungguh kami tidak layak ya Tuhan. Seringkali kami mudah tergoda dan iman kami menjadi goyah. Seringkali kami berubah untuk setia kepadamu, namun Engkau setia ya Tuhan. Engkau terus merangkul kami, Engkau terus menolong kami, dan Engkau terus mengembalikan kami kepada jalan. Layakan kami ya Bapa, biarkanlah kami menerima pengampunan-Mu, dan kiranya Engkau yang memulihkan kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam kelemahan dan kerapuhan kami ya Bapa, hadirlah, sehingga kami dapat jadi kesaksian yang baik di tengah-tengah dunia kami. Biarkanlah anugerah pengampunan-Mu itu Tuhan boleh memulihkan akan kehidupan kami. Dan kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-38 hingga ke-39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita telah menerima anugerah keselamatan. Dan untuk meresponi akan berita anugerah, marilah kita memperbaharui komitmen kita dan kita membaca bersama-sama 10 hukum Allah, Keluaran 20 ayat 3-17 yang demikian bunyinya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Inilah saat yang kita nanti-nantikan. Kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadi pelaku dari firman Tuhan tersebut. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan. Ada pengertian bersama.
yang telah melayani di pagi hari ini. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat membuka bagian firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga kepada ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga kepada ayatnya yang ke-11. Jikalau Bapak Ibu Saudara telah menemukan atau Bapak Ibu Saudara dapat melihat di dalam slide kita, saya akan membacakannya dan silakan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Air tersebut berasal dari tempayan untuk pembasuhan kaki. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu, biarkanlah firman yang berasal daripada Engkau saja, itu boleh menyentuh kehidupan kami. Kami mohonkan Roh Kudus kiranya boleh membimbing, menuntun, mengarahkan kami dengan bahasa yang dapat kami mengerti dan dengan hal-hal yang kami dapat lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Ini kami Bapa, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernikahan di Kana ini dicatatkan di dalam Yohanes. Dan tidak dicatatkan oleh Injil-Injil sinoptik yang lainnya. Hanya terdapat di dalam Yohanes saja. Tentu Yohanes punya maksud ketika mencatatkan bagian ini di dalam Injilnya. Dan biasanya pernikahan Kana ini selalu disampaikan di dalam ibadah-ibadah akan pernikahan. Betul ya? Mungkin Bapak Ibu cukup familiar dengan cerita ini. Cukup memahami alur daripada cerita ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara mengenai pernikahan, tentu perlu hadir yang namanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dipersatukan oleh hamba Tuhan. Dan kemudian ada pihak keluarga yang menjadi saksi bagaimana Tuhan mempersatukan mereka di dalam pernikahan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendapatkan topik ini saya bergumul berat. Mengapa? Karena tema ini itu disangkut pautkan dengan relasi. Saya mencoba berpikir bagaimana saya mensangkut pautkan tentang relasi sedangkan saya tahu ini bukan dalam konteks pernikahan. Bapak Ibu Saudara, ada yang telah menikah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Atau bahkan ada yang baru menikah beberapa hari. Puji Tuhan hari ini saya mendengar
Kak Sukma bersama dengan istri juga hadir begitu ya. Ini mempelai baru gitu kan. Dan ketika menggumuli topik ini, saya bingung bagaimana membagikannya kepada kita yang begitu beragam. Bahkan ada adik-adik kita, remaja, ataupun adik-adik kita yang masih kecil di dalam usia sekolah minggu yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya kemudian dibantu oleh hamba-hamba Tuhan yang lain begitu ya, untuk melihat yang menjadi fokusnya bukanlah pernikahannya, tetapi siapa yang hadir di dalam pernikahan tersebut. Mempelai laki-laki, perempuan, keluarga, hamba Tuhan yang memberkati, dan tentu saja hadirnya para tamu undangan. Tamu undangan VVIP yang menjadi tema kita di minggu hari ini. VVIP, very very important person. Figur yang signifikan yang kita undang, kemudian undangannya ini spesial. Undangan yang spesial sehingga ditempatkan di posisi yang spesial. Posisi yang kita bikin sedemikian rupa jadi paling baik. Sehingga tamu undangan itu nyaman. Tamu undangan itu menikmati akan acara undangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, menyimak di dalam Yohanes pasal yang kedua, kita akan menemukan bahwa Ibu Yesus ada di pernikahan itu, dan Yesus serta murid-muridnya juga diundang. Mereka diundang untuk menghadiri akan pernikahan ini. Tapi kita melihat bahwa ketika tamu undangan ini disebutkan juga ada masalah di sana. Ada masalah di sana, yakni mereka kekurangan anggur. Pernikahan dalam adat tradisi orang Yahudi itu bisa berlangsung beberapa hari. Dan seperti yang disampaikan oleh pemimpin pesta yang memastikan semuanya itu sesuai begitu ya. Itu mengatakan bahwa biasanya orang itu kasih anggur yang paling bagus dulu. Baru setelah mereka mabok, setelah mereka itu menikmati, baru pelan-pelan nggak apa-apalah anggur yang biasa-biasa saja. Tapi kita melihat, Bapak Ibu Saudara, jangankan anggur yang biasa-biasa saja, anggur yang nggak enak, itu udah nggak ada anggur sama sekali, sudah kehabisan. Artinya anggur yang baik sudah habis, anggur yang sedang-sedang saja juga sudah habis. Tapi pesta masih tetap harus berjalan. Dan yang namanya pesta ada sukacita di sana. Kalau sampai anggur itu habis, orang tidak bisa enjoy, orang tidak bisa menikmati, maka pesta itu berhenti. Pesta itu akan jadi tidak menyenangkan untuk diikuti. Bapak Ibu Saudara, di dalam hal berelasi bukankah hal itu juga terjadi? Ketika kita itu dekat sama seseorang, mungkin yang baru menikah begitu ya. Ada masa-masa yang namanya honeymoon. Masa-masa itu hangat sekali. Dan di dalam psikologi honeymoon itu biasa berjalan 2 tahun. 2 tahun pernikahan masih kompak, masih hangat. Tapi jalan tahun ketiga mungkin sudah mulai realize, mulai memahami, mulai menyadari. Ternyata pasanganku tuh gini loh. Iya dia yang ngorok, iya kalau pakai baju, habis pakai baju ya lempar di mana-mana, kaos kaki ya geletak sana sini, sepatu yang gak dirapikan, atau istri yang masak seadanya, atau lebih banyak pesan GoFood atau GrabFood ataupun Shopee Food yang lain-lainnya, baru menyadari, oh ternyata pasanganku tuh seperti ini, baru realize di sana. Nah ini mesti diwaspadai, Ketika kehangatan itu mulai habis, ketika sesuatu yang baik itu mulai habis, ini mesti kita waspadai. Bagaimana kita dapat memberikan penerimaan kepada posisi yang tidak menyenangkan ini. Saya selalu senang dengan bahasa ini ya. Kita itu menerima seseorang apa adanya. Tetapi tidak membiarkan orang tersebut apa adanya. Baik pernikahan, persahabatan, komunitas di dalam gereja. Kita menerima orang apa adanya. Tapi celaka kita kalau kita membiarkan orang tersebut apa adanya. Kita perlu menolong dia. Kita perlu membantu dia. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika hadir di dalam pernikahan ini, ketika masalah itu terjadi, Tuhan Yesus sempat mengatakan satu kata yang mungkin sulit untuk kita pahami. Mau apa engkau daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Tetapi Maria itu hadir sebagai tokoh yang menunjukkan ketaatan yang mutlak. Nah Bapak Ibu, seringkali kita di dalam
membaca atau menangkap pernikahan di Kana ini, kita selalu fokus kepada mukjizatnya, bukan? Kita fokus air menjadi anggurnya. Sehingga kadang kita lupa ada tokoh yang begitu setia yang dipakai Tuhan, yang juga hadir di sana sebagai tamu, itu menunjukkan ketaatan yang mutlak dan pengenalan yang tepat kepada Tuhan. Maria tahu anaknya Yesus itu punya kuasa, sehingga dia meminta, ini ada masalah ini di dalam pernikahan ini. Kalau sampai pernikahan ini kehabisan anggur, itu akan membuat tamu-tamu menjadi resah. Dan bisa jadi mempelai perempuan, mempelai laki-laki akan saling mempersalahkan. Keluarga akan saling mempermasalahkan, sehingga potensi hadirnya konflik itu menjadi begitu besar. Dan ini hal yang dihindari oleh Maria. Maria tahu begitu ya, ada potensi konflik yang bakal terjadi, hal-hal memalukan yang akan terjadi di dalam pesta itu. Sehingga Tuhan itu memakai satu tokoh ini yang kita baca bersama-sama, yakni Maria. Di dalam pengenalannya akan Tuhan Yesus dan juga di dalam ketaatannya kepada Tuhan Yesus, dia tahu, dia nggak mau atur-atur Tuhan. Ketika Tuhan katakan waktuku belum tiba, Maria nggak ngomong harus sekarang, enggak. Tapi Maria memanggil para pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan olehnya, perbuatlah itu. Jadi Maria nggak mencoba untuk lagi ngatur-ngatur Tuhan untuk mengatasi masalahnya. Tetapi Maria kenal Tuhan, tahu waktunya Tuhan, dan membiarkan Tuhan bekerja untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Atau hal-hal yang dapat menjadi potensi daripada dampak kehabisan anggur ini. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus itu menghadirkan pertolongan dalam masalah. Tuhan selesaikan masalah supaya keluarga dapat bertumbuh dalam hal relasi apapun. Tapi ada waktunya juga terkadang Tuhan membiarkan masalah itu terjadi dan membiarkan keluarga yang menyelesaikan masalah itu terjadi agar keluarga tersebut bertumbuh. Indikatornya adalah bukan bagaimana cara kerja Tuhan atau waktunya Tuhan, tapi indikatornya adalah bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam konflik yang terjadi. Bagaimana kita dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga kita, hubungan saudara antar saudara, hubungan kita dengan partner rekan kerja kita, ataupun hubungan apapun itu, relasi apapun itu. Kehadiran Yesus hadir di tengah-tengah kita itu bukan untuk selesaikan masalah kita supaya kita bertumbuh di sana saja, stop, tidak. Terkadang dia mau kita yang selesaikan masalah dan mengalami pertumbuhan. Saya senang dengan satu kalimat juga yang saya pernah dengar begitu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita datang kepada Tuhan minta berkat. Padahal Tuhan maunya kita yang jadi berkat. Seringkali kita datang kepada Tuhan untuk cari mujizat. Padahal Tuhan maunya kita yang jadi mujizat. Menjadi alatnya untuk orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini fokus tanda atau tokoh. Mari kita kembali ke tokoh Maria ini. Dan kalau kita melihat bagaimana cara Allah menunjukkan tanda air menjadi anggur, maka kita dapat lihat kalau kehabisan anggur, sukacita berakhir. Kalau anggurnya tetap ada, sukacitanya tetap ada. Nah, saya mau bawa kita kepada kisah yang berhubungan juga dengan mujizat dan juga air. Yakni kisah tentang Musa dan bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 17. Di sana bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir itu mengalami kekurangan air. Mereka itu kekeringan begitu ya, kehausan, tidak ada sumber air. Dan di Keluaran 17 itu Tuhan meminta Musa ke satu bukit, kemudian di sanalah Tuhan menghadirkan air, yakni di Meribah. Dan di Keluaran 17 ini kita dapat melihat bahwa Musa taat. Tetapi ayat 7, Keluaran 17 ayat 7 dikatakan seperti ini. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, ini Yesus, kalau
Saya mencoba untuk menyangkut pautkan dengan pernikahan di Kana begitu ya Bapak Ibu Saudara. Mempelai perempuan laki-laki keluarga mengundang Yesus. Yesus memang waktu itu baru mula-mula muncul begitu ya di dalam masa pelayanannya. Dia baru memanggil murid-muridnya dan dia bersama dengan murid-muridnya hadir di dalam pernikahan itu. Murid-muridnya mengenal dia sebagai Mesias. Kalau kita baca Yohanes 1, kita akan menemukan Natanael itu meragukan. Ketika Filipus katakan, "Aku ketemu Mesias." Lalu Natanael dengan ragu mengatakan, "Apakah ada sesuatu yang baik? Atau apakah ada orang yang baik muncul dari Nazaret, kota yang kecil?" Filipus tidak berbantahan dengan Natanael. Filipus katakan, "Mari, lihatlah, ini Mesias, Yesus." Mesias dalam konteks orang Yahudi seperti bagaimana kita tahu semua begitu ya, sebagai juru yang menolong, juru selamat, pemimpin dan yang lain-lain. Yang diharapkan bisa membawa mereka keluar dari kondisi mereka pada saat itu. Jadi Yesus seperti ini yang diundang di tengah-tengah pernikahan di Kana ini, dalam acara ini. Oleh karena itu tidak lumrah begitu ya. Wajar kalau Maria itu datang kepada Yesus. Karena mengenali Yesus ini sebagai sosok yang bisa memecahkan masalah. Yesus diandalkan sebagai tamu, Yesus yang seharusnya dilayani, tapi melayani dengan menolong menyelesaikan masalah tersebut. Keluaran 17 ayat 7. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini yang bangsa Israel katakan, Bapak Ibu Saudara. Dan sama Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita juga sekarang ini sedang mencurigai Allah di dalam pernikahan kita atau keluarga kita. Adakah Allah di tengah-tengah keluarga saya? Adakah Allah di tengah-tengah relasi pernikahan saya? Kok pernikahan saya seperti ini, makin hari makin dingin? Kok saya sama koko saya makin hari kok kayaknya berantemnya gak habis-habis? Kok saya sama adik saya ini setiap minggu datang ke gereja, tapi kok hatinya makin hari makin keras? Hatinya makin hari makin membenci. Sebut nama saja sudah alergi gitu ya. Udah gitu. Kok bisa? Adakah Allah di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan relasi kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita bertanya baik-baik di dalam diri kita. Kalau kita katakan Yesus hadir di dalam hidup kita, adakah dia jadi tamu undangan VVIP di dalam diri kita? Figur yang signifikan, figur yang sama seperti di pernikahan Kana, menyelesaikan masalah di dalam hidup kita. Tapi kadang Tuhan pakai orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan, Tuhan bisa saja jentikan jari, selesai itu masalah. Tapi Tuhan gak mau itu. Karena Tuhan mau kita berproses, kita bertumbuh dengan masalah yang hadir di tengah-tengah relasi kita. Kalau kita bandingkan kembali Bapak Ibu Saudara, kejadian bangsa Israel itu kekurangan air tidak sekali. Tapi di Bilangan 20 dicatatkan kembali bahwa bangsa Israel juga kekurangan air di wilayah yang sama. Jadi mendekati mereka itu akan mencapai ke tanah Kanaan. Kejadian itu terjadi lagi. Bilangan 20 ayat 13 dikatakan, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, ini bertengkar dengan Tuhan. Bahasa yang cukup keras yang dipakai untuk menunjukkan pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketidaktaatan yang kita lihat di sini. Bertengkar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Tapi kemudian kita mencurigai Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Saya harus pertama minta maaf. Kenapa sih Tuhan? Gak bisa dia aja yang datang sebagai yang muda gitu loh. Sama yang tua harusnya sowan gitu loh. Harusnya yang sopan gitu loh. Hargai. Atau orang tua merasa ini anak gak sopan. Sudah dikasih rumah, sekarang tingkahnya luar biasa gak sopan sama orang tua. Wah, kita mungkin lalu berkeras hati. Lalu kita merasa kita layak untuk dihargai. Kita mau ngatur-ngatur Tuhan. Kita mau suka-suka caranya kita. Harusnya dia dong Tuhan yang datang. Masa saya yang datang minta maaf?
Masa saya yang harus mohon-mohon dia supaya bisa memperbaiki relasi? Relasi yang sudah jadi hambar, lalu mau dijadikan apa? Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan, mujizat masih dapat terus terjadi. Dan bisa jadi Tuhan ingin pakai kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai mujizat tersebut. Tuhan mau kita, bukan orang lain, kita yang dipakai untuk bisa memulihkan relasi kita. Bapak Ibu Saudara, Keluaran 17 bilangan 20. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Bertengkar hebat dengan Tuhan. Tuhan diundang, tapi kita berdebat sama Tuhan. Kenapa harus seperti ini caranya Tuhan? Kenapa tidak sekarang Tuhan? Kenapa harus tahun depan? Kenapa sampai harus saya udah mau mati baru relasi ini dipulihkan? Kita nggak suka sama caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Tapi pernikahan di Kana kita melihat bahwa Maria kenal betul siapa Tuhan Yesus. Dan dia belajar untuk taat. Ketaatan yang mutlak, yang mungkin gak semua orang bisa. Dan mungkin tidak ada di antara kita yang mau begitu ya, ikut Tuhan. Pokoknya ikut Tuhan. Ini iman yang pokoknya, yang kadang tuh gak make sense, gak masuk akal. Tapi di dalam kepekaan rohani kita, spiritualitas kita, relasi kita dengan Tuhan, kita punya kepekaan yang kuat, maka kita tahu kapan saya harus taat mutlak kepada Tuhan. Kapan saya harus belajar menunggu waktunya Tuhan. Maria katakan apapun yang disuruhnya lakukanlah. Dan ada tokoh selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang taatnya lebih mutlak. Kalau orang dunia mungkin ngomong goblok gitu ya. Kok mau dengar gitu. Tuhan Yesus katakan itu ada tempayan, ambil, cedoklah, kemudian bawa ke pemimpin pesta. Wah, kalau saya jadi pelayannya saya udah siap-siap digambar itu sama pemimpin pesta. Ini tempat untuk cuci kaki, basuh kaki. Bawa ke pemimpin pesta. Kasih dia minum dari air cebokan kaki itu. Bapak Ibu Saudara, tempayan untuk pembasuhan kaki. Jadi kalau relasimu sekarang kacau balau, engkau tidak menikmati pernikahan, engkau juga mungkin konflik dengan kokomu, adikmu, cecemu, siapapun itu, sepupumu, tante, bibimu, segala macam. Sehancur apapun. Mari bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ubahkan. Air menjadi anggur. Apakah bisa terjadi? Maka Tuhan akan menjawab kita, kenapa tidak bisa terjadi? Karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketaatan mutlak yang kita lihat dari para pelayan ini yang membawa tempayan pembasuhan kaki kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu langsung menyicipi. Mungkin ya kondisinya lagi chaos begitu ya, lagi banyak yang harus diatur. Ketika dikasih, dia itu nggak paham, nggak tahu, nggak lihat bahwa itu tuh dicedok dari tempat pembasuhan kaki. Dia menerima, dia minum, dia terkesima. Loh, anggur bagus seperti ini kenapa baru dikeluarkan sekarang? Kenapa baru dikeluarkan sekarang? Dia terkesima. Dia nggak tahu itu asalnya dari tempat pembasuhan kaki. Sama seperti Natanael di Yohanes 1, Bapak Ibu Saudara. Apakah ada sesuatu yang baik muncul dari Nazaret? Tempat yang kecil itu. Apakah muncul seseorang yang baik atau sesuatu hal yang baik dari kota kecil itu? Dan Yohanes 2 disusun sedemikian rupa oleh penulis itu seolah-olah ingin mengatakan hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Apakah bisa muncul sesuatu yang bagus, anggur yang kualitasnya itu gak main-main dari tempat cuci kaki? Apalagi buat zaman kita sekarang ini ya, packaging itu nomor 1, terasa nomor 2 sekarang. Bapak Ibu Saudara kalau belanja online segala macam, iklan itu luar biasa. Desain produk itu jadi incaran sekarang ini. Pokoknya harus bagus. Masalah rasa, masalah kualitas, biasanya di nomor 2 kan sekarang. Yang penting packagingnya bagus. Tapi ini enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir dan Tuhan itu mau lihat. Engkau taat enggak? Atau kamu mau melawan Tuhan? Dengan mengatakan enggak mau Tuhan, saya kan lebih tua. Harusnya dia yang ngalah sama saya.
Nggak mau Tuhan, saya kan perempuan. Harusnya laki dong yang ngalah. Nggak mau Tuhan, dia yang salah kok. Kenapa saya yang harus datang minta maaf atau menyelesaikan masalah ini? Saya nggak mau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita seharusnya membawa kita jadi anak-anak Tuhan yang punya kepekaan. Kepekaan terhadap masalah kita dan juga masalah di sekitar kita. Maria bisa saja berdiam diri Bapak Ibu Saudara sebagai tamu undangan juga. Meskipun mungkin masih ada kerabat. Tapi dia bisa milih untuk berdiam diri. Bukan masalah saya, saya angkat tangan saja. Saya nggak lihat, saya nggak dengar. Saya nggak mau ngomong. Itu kan three monkey wishes gitu ya. Kita tutup telinga, tutup mata, tutup mulut. Kita nggak mau tahu. Tapi Maria diberikan kepekaan untuk melihat masalah yang muncul. Dan dipakai Tuhan untuk memiliki ketaatan mutlak. Sama seperti para pelayan yang ada. Saya senang juga sama ilustrasi ini dan sedikit saya modifikasi. Ketika seseorang itu mengundang Tuhan Yesus itu hadir. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, orang ini itu membuka pintu hatinya. Dia buka pintu hatinya lebar-lebar. Tuhan, silakan masuk. Wah, saya senang sekali ada Tuhan di sini. Dan silakan Tuhan, ini hatiku, ini hidupku. Dan Tuhan, aku sudah sediakan tempat paling bagus di dalam hatiku. Ada di situ Tuhan. Masuklah Tuhan. Berkuasalah di sana. Itu tempat terbaik yang aku bisa sediakan buat Engkau Tuhan. Tuhan masuk ke ruangan terbaik yang disiapkan oleh orang itu. Satu waktu datanglah iblis. Iblis datang, gedor pintunya, jeblos. Dan iblis masuk. Iblis bikin kacau di ruang tamu hati dari pribadi tersebut. Tidak berhenti di sana. Iblis gedor lagi pintu hati yang lain. Iblis masuk, iblis bongkar semua masa lalunya. Iblis kacau balaukan ruang hati masa lalu pribadi tersebut. Tidak berhenti di sana, iblis datang lagi, kemudian gedor lagi satu pintu. Pintu hati masa sekarangnya dia. Iblis kacau balaukan hidupnya. Tidak berhenti di sana, iblis kemudian gedor lagi satu pintu. Pintu masa depannya. Iblis masuk ke dalam, iblis kacau balaukan. Dan orang itu teriak-teriak. Teriak-teriak. Yesus, Yesus tolong aku, hidupku kacau balau. Iblis datang merusaknya, iblis merusak hatiku. Iblis merusak masa laluku, iblis datang menghancurkan masa sekarang. Dan sekarang aku gak punya masa depan Tuhan. Kenapa engkau berdiam diri saja di sana? Kenapa engkau tidak menolong aku? Dan Yesus keluar. Maaf anakku. Engkau sediakan ruangan yang engkau katakan terbaik. Dan aku tidak mau itu. Aku tidak mau itu. Aku mau engkau menyerahkan seluruh hidupmu. Aku mau engkau menyerahkan hatimu secara utuh. Sekarang maukah engkau menyerahkan hatimu secara utuh? Orang itu lalu berkata, Tuhan, tidakkah engkau lihat iblis telah datang memporak-porandakan seluruh hidupku, masa laluku, sekarang ini, dan sekarang aku gak punya masa depan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku minta kepadamu, serahkan semuanya. Dan aku akan memulihkannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengundang Yesus Kristus, tidak peduli seberapa kacau balau kehidupan kita. Atau tidak peduli masalah apa yang bakal berpotensi merusak hidup kita. Kalau engkau datang undang Yesus, Yesus hadir, dan engkau punya ketaatan penuh, meskipun kau melihat hal-hal yang tidak masuk akal, air dari tempayan kaki jadi anggur yang paling nikmat yang bisa dinikmati di dalam pesta. Tuhan minta ketaatan mutlak.
Tuhan minta ketaatan mutlak, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab saya selalu hadir kertas ini. Di kertas ini tertulis berat. Hidup kita berat, Bapak Ibu Saudara. Berat. Kertas ini sudah hadir di Alkitab saya mungkin sudah cukup lama ya. Dan selalu saya pakai. Hidup yang berat ini, kalau Kristus hadir di tengah-tengahnya, maka hidup kita akan jadi berkat. Hidup yang berat. Tapi kalau Kristus hadir di tengah-tengah hidup kita yang berat itu, yakinlah bahwa hidup kita akan jadi berkat. Dan bukankah sama ketika kehadiran Kristus di tengah-tengah pernikahan Kana itu, potensi masalah yang bakal terjadi, konflik yang bakal terjadi ketika Kristus hadir di sana dan ada ketaatan mutlak untuk meresponi akan kehadiran Tuhan. Maka pernikahan itu dicatatkan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Pemimpin pesta itu mengatakan, wah keterlaluan kamu ini. Anggur yang baik kok disembunyikan sampai akhir. Ada berkat. Ada berkat di dalam kehidupan yang mau dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan membiarkan Tuhan itu masuk menguasai seluruh hati kita, hidup kita, maka itu kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes di pasalnya yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Maukah kita jadi alat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Maukah kita ketika kita mengundang Yesus, hidup kita itu diubahkan? Mungkin hidup kita, masa lalu kita berantakan. Serahkan kepada Tuhan. Mungkin sekarang ini kita sedang berputus asa, gak tahu harus kemana, gak punya masa depan. Hadirkan Yesus yang memimpin perjalanan masa depanmu. Maka Tuhan akan mengubahkan sesuatu yang gak baik itu jadi yang baik. Kehidupan yang berat itu jadi kehidupan yang penuh dengan berkat. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mungkin tidak mendengar doa kita ketika kita minta diberkati Tuhan. Karena Tuhan maunya kita yang jadi berkat itu, jadi alatnya. Tuhan mungkin tidak menghadirkan mujizat di dalam kehidupan kita karena Tuhan ingin sekali kita yang dipakai sebagai mujizat bagi orang lain. Bagi persoalan yang terjadi di sekitar kita. Tuhan ingin kita juga hadir sama seperti Tuhan Yesus yang membantu, menolong orang untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, jikalau saat ini engkau yakin Tuhan hadir di dalam hidupmu, jangan lupa serahkan seluruh hidupmu. Bukan sebagian ruangan di dalam hidupmu. Semua aspek hidupmu. Dan biarkan dia berkuasa atas hidupmu dan menjadikan hidupmu sebagai berkat dan sebagai mujizat di tengah-tengah lingkungan di mana engkau tinggal. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami untuk memahami akan arti kehadiran-Mu di dalam hidup kami, yang ingin menjadikan kami sebagai berkat di tengah-tengah tempat di mana Engkau percayakan kami tinggal. Di keluarga kami yang mungkin saat ini penuh dengan konflik. Di tengah-tengah akan lingkungan pekerjaan kami yang saat ini mungkin penuh dengan kompetisi yang ada. Dan bahkan di tengah-tengah lingkungan pergaulan kami yang mungkin saat ini sedang dingin. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan hadir di dalam hidup kami dan kami hadir di tengah-tengah dunia yang demikian. Sehingga boleh memulihkan akan setiap hati, jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Tuhan, hadirlah. Jikalau Engkau bisa mengubah air menjadi anggur, maka kami juga percaya bahwa Engkau pun dapat mengubah kehidupan kami yang hancur berantakan menjadi kehidupan yang boleh dipakai Tuhan jadi saksi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau pakai hidup kami. Engkau hadir dan kami hadir di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama umat kudus Allah di sepanjang abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan kesungguhan hati. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita pada hari ini adalah persembahan syukur atau persembahan untuk kas gereja, dapat ditransfer ke rekening gereja yang ada di Bank BCA ataupun Bank Danamon, atau bisa juga dengan menggunakan scan QR code yang tertera di layar ataupun di meja Bapak Ibu sekalian. Atau bisa juga jemaat yang berhadir bisa langsung mempersembahkannya ke kotak persembahan yang ada di pintu masuk. Sedangkan amplop persembahan dapat diambil di meja tamu di pintu depan. Ayat persembahan adalah 2 Tawarik 31 yang ke-12. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Mari jemaat Tuhan, bawalah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Kadang tawa, kadang tangis.
Tapi pada saat ini kami membawa akan setiap persembahan kami. Biarkanlah setiap persembahan kami ini boleh dipakai Tuhan melalui gereja ini di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap diaken, majelis dan juga para hamba Tuhan dan setiap pengurus yang ada boleh mengelola dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan supaya semua aktivitas yang terjadi di gereja ini boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang hadir menolong akan setiap pergumulan kami. Sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan meskipun hidup kami tidak mudah. Meskipun ada masalah yang harus kami selesaikan, kami tahu Tuhan memimpin kami dan membawa kami semakin dekat kepada Tuhan saja. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan kami dan menolong kami akan ini semua kami berserah kepada Tuhan saja. Dan saat ini bersama-sama kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat yang berada di dalam kondisi fisik tubuh yang lemah oleh karena sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa untuk saudari kami Mariska yang hari ini menjalani proses kemoterapi. Kiranya Tuhan menolong dan beranugerah. Tuhan hadir, Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan penghiburan. Serta kami berdoa untuk Bapak Sitorus dan juga Ibu Naomi di dalam usia yang senja. Mari Tuhan juga berikan penghiburan dan pertolongan. Kami berdoa untuk Bapak Muhajantinus atau Pak Como. Kami berdoa untuk Ibu Liu Kingim, Ibu Mira, Bapak Punlung, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono, serta Bapak Yapi di dalam proses pemulihan akan sakit penyakit yang dialami. Ada terapi yang harus dilakukan, ada pengobatan yang harus dikerjakan, dan juga obat-obatan yang harus mereka konsumsi. Biarkanlah Tuhan pakai itu semua untuk bisa memulihkan kondisi tubuh fisik jasmani mereka. Dan kami juga teringat, kami berdoa untuk Musa Wahyudi, untuk contoh Feni dan juga untuk contoh Karen. Biarkan Tuhan juga menolong mereka dalam sakit penyakit kelemahan tubuh yang saat ini sedang mereka alami. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk kondisi daripada bangsa kami dalam pandemi yang belum berakhir ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, pakai kami anak-anak-Mu untuk boleh hadir jadi agen-agen pembaharuan di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami berdoa supaya sekiranya pandemi ini boleh Tuhan izinkan untuk selesai dan kami menjalani akan kehidupan normal kami kembali. Kami berdoa untuk kondisi akan perekonomian, politik, dan juga hal-hal yang terjadi di bangsa kami. Biarkanlah Engkau memakai setiap para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami hingga kepada jajaran yang paling kecil di dalam RT RW kami. Kami percaya bahwa hati setiap raja ada di dalam tangan Tuhan sebagaimana yang Engkau firmankan. Dan demikian juga dengan hati para pemimpin bangsa kami ini juga berada di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang juga boleh pakai kami juga dapat berkontribusi terhadap bangsa dan negara kami ini sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk masa liburan sekolah yang saat ini sedang berjalan. Kiranya jemaat yang sedang berlibur di berbagai tempat juga Tuhan pelihara dan Tuhan jaga sehingga mereka juga boleh menikmati akan kebaikan Tuhan melalui masa liburan dan juga alam yang mereka kunjungi boleh mengingatkan mereka tentang kebesaran-Mu. Kami berdoa juga Tuhan saat ini bersama-sama kami bersuka cita atas jemaat yang berulang tahun yakni Ibu Yeni Gaugana, saudara kami Felix, kemudian saudari Keisha, Bapak Yusuf Kolnel, saudari Marvelin, Bapak Hermawan dan juga Bapak Kevin. Dan juga jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Hernando dan juga Ibu Agnes, Bapak Herman dan Ibu Sofi, Bapak Tri dan juga Ibu Hana. Tuhan, di dalam sukacita akan bertambahnya usia secara pribadi maupun juga pernikahan, kiranya Engkau terus hadir dan Engkau menolong mereka untuk boleh memaknai kehidupan yang Tuhan sudah percayakan dan juga relasi yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya mereka juga boleh merayakan kehidupan mereka dan melihat Allah yang begitu baik yang telah memberkati hidup mereka dan memelihara sampai sejauh ini. Bapa, saat ini kami berdoa bersama-sama menyerahkan akan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini setiap kita telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah kita akan berakhir. Tapi kita yakin dan percaya, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu, biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhanlah yang layak. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan, kami persilakan untuk duduk, untuk dapat bersaat teduh. Sesaat lagi kita akan mendengarkan warta lisan. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita saya saat ini syukur sekali juga Bapak Ibu Saudara dapat beribadah secara bertatap muka di ruangan ini dan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing secara YouTube atau secara hybrid. Dan saya juga terlebih bersukacita menyambut jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam gereja ini, saya persilakan untuk boleh bangkit berdiri. Ya, selamat datang kepada saudari yang di sana. Dan juga saya punya catatan ya, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin agak malu-malu gitu ya untuk berkumpul bersama dengan kita di dalam komunitas ini. Yang pertama ada saudari Puspa, bolehkah bangkit berdiri agar kami tahu? Saudari Puspa, baiklah. Yang selanjutnya adalah saudari Feby. Ya, selamat datang, selamat bergabung.
di dalam gereja. Dan kemudian juga ada Ibu Dewi, mama dari Dr. Albert ya, dari Surabaya bersama dengan Bapak Rudi. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama di gereja ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada beberapa waktu gereja yang akan saya sampaikan dan mohon menjadi perhatian kita bersama-sama agar kita tidak ketinggalan berita begitu ya, dan kita juga boleh saling mendukung, saling mendorong anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Yang pertama, kita bersukacita kembali ya bahwa ibadah kita pada bulan depan, bulan Juli, mulai tanggal 3 Juli, gereja akan membuka kembali kegiatan ibadah secara onsite dalam gedung gereja 2 kali, yakni ibadah raya pertama itu pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah secara onsite, secara tatap muka. Kemudian ibadah raya kedua pada pukul 9.30 secara hybrid atau onsite maupun juga melalui channel YouTube seperti sebagaimana biasanya. Dan kemudian ibadah raya ketiga pada pukul 5 sore itu replay dari streaming YouTube channel dari pukul 9.30 atau ibadah raya yang kedua. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh kembali beribadah secara onsite begitu ya, secara tatap muka. Dan mulai bulan Juli jemaat dapat langsung datang ke gereja tanpa harus melakukan pendaftaran dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 3 Juli juga akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus secara hybrid online dan juga onsite pada ibadah raya yang kedua tentunya ya. Bapak Ibu yang mungkin masih mengikuti secara hybrid dapat mengikuti ibadah raya yang kedua untuk perjamuan kudus. Dan pengambilan hosti atau roti dan anggur dapat diambil di sekretariat ya, mulai tanggal 2 Juli pada jam kantor. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dari bidang pengajaran telah dibuka kembali kelas bimbingan pranikah bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin melangsungkan pernikahan ya, silakan boleh mengikuti kelas bimbingan pranikah dan dapat melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang ada di meja penerima tamu di depan sana dan mengembalikannya ke hamba Tuhan atau sekretariat. Pendaftaran katekisasi akan ditutup pada tanggal 15 Juli 2022. Dan dari bidang pengajaran juga pada Selasa 28 Juni akan diadakan ISEF Class. Diundang seluruh penata layan dan jemaat untuk hadir bersama-sama dalam ISEF Class ini secara online via Zoom ataupun juga melalui YouTube. Selasa pukul 19.30. Dan tema yang akan dibawakan di dalam ISEF Class adalah ibadah yang dikenan Tuhan, akan dibawakan oleh Evangelis Nina Umbo dan juga pemimpin pujian yakni Diaken Edi Caliken. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang punya anak, Komisi Anak akan memulai ibadah pada Minggu 3 Juli secara tatap muka atau onsite di gedung gereja di lantai 3 ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini jadi juga sukacita kita, pengucapan syukur kita, anak-anak yang ada di sekolah Minggu di Komisi Anak dapat bergabung bersama-sama dengan kita. Kita akan lihat sejenak cuplikan video. Hai kids, Shalom. Lause punya kabar gembira. Kita akan bersekolah minggu di gereja lagi. Yeay! Lause yakin kita semua sudah kangen banget untuk bersekolah minggu di gereja seperti dulu sebelum pandemi. Tapi tentunya dengan protokol dan prosedur kesehatan yang benar ya. Seperti adik-adik tetap menggunakan masker. Kelas juga akan disusun dengan jarak satu sama lain tidak berdekatan. Adik-adik juga akan diberikan hand sanitizer dan juga akan dicek suhu tubuh agar kita semua merasa aman dan nyaman. Dan ingat, nanti di dalam kelas tetap memakai masker. Lalu, kemudian
adik-adik tidak boleh makan dan minum. Adik-adik juga tidak meminjam barang kepada teman. Oh iya, adik-adik dan papa mama jangan khawatir ya, karena kelas akan disteril sebelum dan sesudah adik-adik masuk ke dalam kelas. So, jangan lupa kita akan bertemu di tanggal 3 Juli jam 9.30 pagi di Komisi Anak Hosana. Boleh mendorong dan juga memberikan pemahaman protokol kesehatan ketika mengikuti akan ibadah sekolah minggu di tanggal 3 Juli pukul 9.30 atau berbarengan dengan ibadah raya kedua. Ruangnya bertempat di ruang sekolah minggu di lantai 3 GKKA. Dan juga kepada Bapak Ibu yang memiliki anak dari kelas 3 SD hingga kepada Ture atau SMP kelas 7, di bulan Juli tanggal 30 hari Sabtu juga akan diadakan sekolah Alkitab liburan. Jadi tanggal 30 Juli dari jam 9 pagi hingga kepada jam 4 sore. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang berada di kelas 3 SD sampai dengan kelas 7 SMP atau tunas remaja dapat mendorong anak-anak dan mendaftarkan diri anak-anak mengikuti SAL ini. Biaya pendaftaran atau kontribusinya adalah 100.000 per orang. 100.000 itu sudah terakomodir kaos, aktivitas makan siang, snack, dan yang lain-lainnya. Demikian Bapak Ibu, pengumuman yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa mendaftar kepada lose-lose di kelas. Kelas 3-4 ada lose Priscilla dengan nomor telepon yang terdapat di dalam warta. Kelas 5-6 bisa kepada lose Elizabeth. Kelas Ture kepada lose Dewi. Silakan mendaftarkan akan anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.